Negara, Rahman, Wartati, dan juga Diki dari Warsip. Pertama, kami memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada DPD RI yang telah memberi kesempatan kepada kami PBI dan teman-teman DES untuk menyelenggarakan diskusi ini yang sangat penting bagi masa depan Republik kita ini. Kalau masalah tata negara, kemudian masalah peran DPD telah diuraikan secara mantap oleh Pak Irman tadi, yang memang beliau pakarnya di Indonesia ini. Selama ini mungkin kita melihat beliau di TV gitu, sekarang beliau ada di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dalam diskusi nantinya, karena ketatanegaraan di Republik ini kacau balau, saling kanibal antara satu dengan yang lain. Mungkin beliau bisa lebih mantap menjelaskan nanti. Dia juga Bu Artati telah menjelaskan tentang filosofi DPD dan lain-lainnya. Peran beliau sebagai DPD, apa yang telah beliau lakukan terutama hubungannya dengan masyarakat Jambi. Nah, kalau kami di PBI cuma yang kulit-kulitnya saja. Kami melihat dari judul ada masalah amandemen, kemudian ada masalah para DPD, dan ada masalah pasca keputusan MK. Pertama, masalah amandemen. Sebetulnya amandemen, kalau toh terjadi, adalah amandemen kelima. Sudah 5 kali diadakan di Republik ini sejak kita reformasi. Founding father kita mendirikan Republik ini memang ada ruang untuk adanya amandemen. Atau saya tidak tahu lah, mungkin Bang Irman nanti bisa menjelaskan apakah amandemen atau perubahan. Ini bisa diskusi yang ada masalah bahasa ini. Dulu juga dengan peran DPD. Kalau DPD ini mulai wewenang buat undang-undang, artinya bukan membahas tapi membuat undang-undang, menyetujui undang-undang, bukan mengusulkan ya. Selama ini kan mengusulkan. Nah, kalau DPD punya peran itu, kita yakin kita di daerah ini dua lembaga besar yang akan memperjuangkan aspirasi kita, yaitu DPR yang kita pilih juga secara langsung, juga DPD yang kita pilih juga secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin mohon maaf karena saya bukan pakar hukum ketatanegaraan dan juga di mendadak beritahu. Jadi saya mencoba memahami terkait dengan amandemen undang-undang. Nah, kalau saya lihat, ini saya langsung copy paste dari websitenya dpd.go.id. Ya, fungsi DPD RI ini ada 3, ya, fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Nah, kalau di situ juga sudah dijelaskan tugas-tugasnya. Nah, apa yang saya tebalkan di paparan saya, ternyata Ibu Hasani tebalkan juga. Jadi kalimat dapat ikut itu sudah menunjukkan ketidaksetaraan. Itu jelas. Jadi kalau kata pakar pun dan ketatanegaraan ini masih sub bicameral. Jadi sistem atau konsep 2 kamar yang lunak, tapi belum berimbang. Nah, sekarang yang akan diamandemen mungkin menuju kewenangan yang berimbang dengan DPR RI tangga sebelah. Tapi mungkin dunia persilatan dengan saudara tua sekarang punya power lebih. Bagaimana diimbangi kekuasaan saudara tua ini? Nama saya Alom Siadari. Saya wakil ketua PWI, Pak. Wakil ketua 2, wakilnya Pak Mursid. Nah, saya ada setelah membaca semua makalah ini, saya khawatir gitu. Khawatirnya begini.
di sistem parlemen itu memang ada DPR, perwakilan rakyat juga, ada DPD, perwakilan daerah. Ini rancu kan? Daerah itu sebenarnya apa? Kan gitu. Mengapa tidak wakil rakyat semua sama-sama dipilih? Itu yang pertama. Yang jelasnya, saya setuju itu harus direvisi undang-undang itu. Kalau tidak menuju perbaikan. Artinya, saya setuju bahwa DPD harus seimbang dengan DPR. Harus, bahkan lebih. Nah, yang kedua adalah, saya juga takut DPD ini nanti ketika dikasih kewenangan sama dengan DPR, sama dengan NGO nasional nanti. Kan itu, ya kan? Saya ini sudah 30 tahun Pak jadi wartawan. Saya juga dosen STI. Jadi yang saya lihat selama ini adalah lobby-lobby personal ke lembaga DPR maupun lembaga antara eksekutif dan legislatif untuk menggolkan anggaran. Setelah itu bagi-bagi, begitu ya. Saya kira Ibu Hartati juga, hukum itu kan bukan hukum itu sendiri kan. Kalau hukum itu menyengsarakan rakyat juga untuk apa itu? Bubarkan aja itu. Perkenalkan, nama saya Wastil, Presiden BEM Ujak. Jadi yang saya tanyakan seperti ini, kalau di tingkat provinsi itu, kalau seandainya aspirasi rakyat itu pasti ke DPR, ke DPRD. Sekarang kalau seandainya aspirasi rakyat Jambi itu ke DPRD, lalu DPRD itu membahasnya dan menyetujuinya, lalu memberikan ke pusat. Dan nanti kalau seandainya DPRD itu berbeda partai, anggaplah saya dari DPRD, saya partai A, teman saya dari partai B di DPD. Kalau seandainya saya itu berbeda partai, pasti di situ akan jadi pembahasan lagi, panjang lagi ceritanya. Padahal tugas DPRD sama DPD sama. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih sistem koordinasi antara DPRD sama DPD atau mungkin DPR RI lah gitu. Pokoknya agar tidak lagi aspirasi rakyat itu, kan di sini tertulis takut itu bersifat sentralistik, makanya ada DPD. Juga nanti ketidakpuasan daerah-daerah. Nah, sedangkan aspirasi rakyat Jambi itu sudah diberikan kepada DPRD. Lalu ketika DPRD mengajukan ke pusat, ternyata DPRD itu tidak beda partai, ibaratnya beda partai, lalu jadi lagi perselisihan, atau tadi lagi itu nggak bisa gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan seperti itu. Saya Aning dari DPR. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah saya tidak melihat ada perbedaan yang mendasar antara perwakilan DPD dengan DPD dengan DPR RI. Dari sisi rekrutmen, itu orang partai politik juga boleh masuk dalam DPD. Padahal seharusnya harus ada perbedaan mendasar antara perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah dengan DPR RI. Kalau seandainya orang parpol juga bisa masuk DPD, ini seakan-akan DPD hanya salah satu dari lowongan kerja bagi politisi. Jadi tidak ada bedanya lagi antara DPD dengan DPR RI. Bedanya kalau DPR RI gajinya mungkin masih diambil partai politik, masih ada intervensi dari partai politik, tapi DPD mungkin gajinya masih bisa dipakai 100% gitu. Saya melihat di situ perbedaannya. Karena secara awal saya melihat tidak ada lagi perbedaannya. Misalnya rekrutmen hari ini di Jambi misalnya, itu ada 34 yang mendaftar, itu dominasi dari partai politik hampir separuhnya. Bahkan kalau kita melihat yang jadi sampai yang jadi saat ini, ada kemungkinan besar dari teman-teman elit partai politik ini juga termasuk kuat karena mesin partainya bergerak seperti itu. Kayaknya pertanyaannya diarahkan ke saya semua. Kemudian Pak Nalom dari PWI. Saya terima kasih sekali kritik dan sarannya. Justru kalau tidak ada kritik dan saran, saya merasa banyak berbuat di Jambi, tapi padahal mungkin belum seberapa yang dirasakan oleh masyarakat Jambi. Demi perbaikan, saya senang sekali ada kritikan seperti tersebut. Tapi Bapak yakin DPD dan DPR itu
diberi kewenangannya nanti muncul euforia baru. Itu yang dikatakan oleh Pak Nalo. Tapi bedanya begini Pak, kalau kita ini yang dilihat adalah pribadi, personal. Makanya kalau di DPD itu orang takut sekali. Seandainya, mohon maaf, misalkan mau ada kunjungan daerah, pas mau pulang, karena DPD salah satu kewenangannya pengawasan terhadap hasil pemeriksaan BPK. Tidak ada anggota DPD yang berani terima uang dari bupati. Seandainya kita kunjungan pengawasan itu tidak ada yang berani. Karena apa? Munculnya pribadi. Bukan berarti teman-teman dari DPD itu nggak punya pribadi, tapi yang diserang itu pasti pribadi. Kalau ditulis nama itu maka repot. Tapi Bapak yakinlah, insya Allah mudah-mudahan dengan penguatan DPD kepentingan untuk daerah Pak. Karena kalau untuk DPD Jambi mungkin representasinya tidak begitu besar suara, tapi kalau untuk Jawa Barat satu kursi DPD itu Pak Ginanjar kata Sasmita itu 3.900.000 yang mendukung dia, karena sama dengan dua partai politik suaranya se-Indonesia. Tidak usah saya sebutkan partai politiknya, setelah dilihat dia 3.900.000 representasi. Kemudian apa sih yang dilakukan oleh DPD? Ini sama dengan pertanyaan dari Pak Andi dari Independen. Kemudian saya gabung sama Pak Nalo. Tidak ada bedanya antara DPD dan DPR, rekrutmennya sama karena yang nyalon sekarang dari partai politik. Memang betul undang-undang mengizinkan teman-teman dari partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya belum menentukan warna. Saya belum tergabung dalam partai politik manapun supaya menjaga independensi saya sebagai wakil daerah. Jadi saya belum, memang ada di partai politik, tapi sampai sekarang saya belum menentukan warna. Kemudian aspirasi yang disampaikan kemana? Mekanismenya bagaimana? Mungkin ada yang langsung meng-SMS saya, karena nomor handphone saya dari saya kuliah sampai sekarang tidak pernah saya rubah, karena untuk menjaga antara saya dan konstituen bisa berkomunikasi. Kemudian ada juga yang langsung ke Jakarta, seperti beberapa kasus sengketa lahan yang datang ke tempat saya. Kemudian untuk Bapak Ibu ketahui, DPD sudah mempunyai kantor perwakilan di sebelah Transito. Di sebelah Transito itu ada apa sih namanya jalannya? Di sebelah Transito, kalau kita Jambi ini kan lebih dikenal Transito, Lorong, ini jalan saya lupa. Nah, Jalan Batimurah itu ada kantor perwakilan DPD RI. Bukan kantor lurah, tapi pokoknya ada yang menerima aspirasi. Nah, dan kebetulan saya dari dulu saya paling lama itu 3 minggu sekali saya ke Jambi. Selalu misalkan diskusi ataupun turun ke daerah-daerah. Karena saya sadar betul bahwa saya adalah mewakili Jambi. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah menurut kepercayaan kita masing-masing. Dan bagi kaum muslimin, marilah sejenak kita menadahkan tangan dan menundukkan kepala. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa asimus sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatun jina biha min jami'il afat wa tabdilana biha jamil hajat wa tudhiruna biha jamil syai'in wa tarfa'una biha inda kala darajat wa tuballighuna biha aqsa hayatin jamil khairat bil hayati hadal mamat. Inna la turimu jida'wan wa qadil hajat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dan berkuasa, pada hari ini kami bersimpu di hadapan-Mu ya Allah dalam rangka sosialisasi serta diskusi hasil-hasil Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas izin mulai ya Allah, ya Rabbi,
Ya Allah, oleh sebab itu berikanlah rahmat dalam acara ini. Semoga ada manfaatnya bagi kami serta para perwakilan kami dalam berjuang demi perubahan menuju kemajuan, khususnya Kota Madya Jambi, umumnya Provinsi Jambi. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah serta bimbinglah kami serta perwakilan kami ini di jalan yang Engkau ridhoi, dan jauhkanlah daripada jalan-jalan yang Engkau murkai. Amin ya rabbal alamin. Belakang sudah disediakan hidangan makan siang untuk kita semua, sesuai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.